Ini namanya Ina. Ina adalah seorang customer service di kantor pegadaian. Walaupun kerjaannya nagih hutang, tapi dia sendiri juga kelilit hutang sebesar 500.000 baht atau sekitar 200 juta rupiah. Demi bisa membayar cicilan setiap bulan selama 5 tahun, Ina harus hidup hemat dan mencari penghasilan sampingan jadi YouTuber. Meski berat, tapi Ina yakin suatu saat nanti semua hutangnya pasti lunas. Pasti. Pagi itu setelah siap, Ina berangkat kerja. Di kantor, ketika sedang menagih tunggakan cicilan mantan gurunya yang bernama Miss Nong, tiba-tiba Ina dapat telepon tak dikenal. Pas ngangkat telepon karena nggak bisa bayar, Miss Nong kabur. Di telepon, seorang pria bernama Tower mengaku kalau dia dari kantor pajak. Karena video Ina yang membahas tentang hutangnya viral di YouTube, Tower menawarkan program bantuan dana dari pemerintah sebesar 55.000 baht untuk membantu melunasi hutang. Namun syaratnya, Ina harus membayar pajaknya dulu sebesar 10%, yaitu 5.500 baht. Mendengar tawaran itu, awalnya Ina ragu. Tapi saat Tower mentransfer uang 550 baht duluan sebagai bukti, akhirnya dia percaya. Tanpa pikir panjang, Ina bergegas ke ATM. 1010 ครับ 500 บาททวนครับ 5,500 นะคะ8ค่ะเชิญที่ช่องบริการ1 3 4 Di ATM, waktu melihat nomor rekening Tower atas nama pribadi, seketika Ina sadar ini penipuan. Dia lalu merekam percakapan mereka, kemudian pergi ke bank sebelah untuk minta tolong temennya melacak nomor rekening Tower. Saat diperiksa, ternyata dugaannya benar. Dengan nada mengancam, Ina membongkar rencana busuk Tower dan akan melaporkan bukti rekaman percakapan mereka ke polisi. Tower pun panik. Setelah puas memaki-maki, Ina langsung menutup telepon. Tak lama kemudian, Tower menelpon lagi. Baru kali ini aksinya gagal. Karena takut dilaporin, Tower ngajak damai. Apapun akan dia lakukan asalkan Ina mau menghapus rekamannya. Mendengar itu, Ina dapat ide. Dia ngajak Tower ketemuan besok. Keesokan harinya, ketika bertemu, Ina berkata jika mau rekamannya dihapus, Tower harus membantunya menagih hutang. Ina cerita sekarang dia sedang terlilit hutang, tapi sebenarnya dia punya hutang gara-gara mantan pacarnya yang bernama Pets. Dulu waktu pertama kali PDKT, Ina masih kerja jadi karyawan bank, sedangkan Pets mahasiswa semester akhir. Karena bocahnya jago banget ngegombal, Ina baper parah. Di tengah cerita, Ina ngajak Tower pergi ke kantor Pets. Karena baru kenal, dia nggak berani naik mobil Tower. Jadi dia naik bis aja, nanti Tower ikutin dari belakang. Di jalan, Ina lanjut cerita lewat telepon. Selama pacaran, saking bucinnya, hampir semua kebutuhan Pets dia turutin. Hingga suatu hari, waktu Pets butuh uang 500.000 baht untuk biaya kuliah, Ina sampai bela-belain minjem uang ke bank. Setelah Pets dapat uangnya, Ina baru sadar selama ini dia ditipu. Ternyata Pets bukan mahasiswa. Meski udah lapor polisi, tapi gara-gara nggak ada bukti kuat, laporannya ditolak. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Pets meninggalkannya. จะเพชรขอเลิกนะ พี่ไม่เลิกก็ได้ อย่าเลิกกันได้ไหมอะ Sesampainya di depan kantor travel, Ina menjelaskan sekarang Pets kerja di sana. Pets berhasil merayu bos wanita di perusahaan itu dan langsung naik jabatan jadi manajer. Di tengah obrolan, Pets muncul. Di mobil, setelah mengamati Pets, Tower bilang dia mau membantu asalkan Ina menghapus rekamannya dulu. Ina pun setuju lalu menghapus rekamannya. Tower lalu memberitahu Ina minta tolong pada orang yang tepat. Tower cocok jadi mata-mata, soalnya dia bisa membaca gerakan bibir orang dari jauh. Karena nggak percaya, Ina minta bukti. มีปัญหาอะไรกับหัวนมผมนักหนาวะกิงกองสนองกองแกงใครขายไข่ไก่ให้คุณ Setelah mengantar Ina pulang, Tower ngajak ketemuan lagi besok di tukang sablon baju sekalian bahas langkah berikutnya. Besoknya ketika bertemu, Tower mulai menjelaskan rencananya. Agar bisa dapat uang dari seorang penipu, kita harus pakai cara penipu juga.
Rencananya simpel, kita akan pura-pura menjadi customer yang ingin memesan jasa travel di kantor tempat Pets kerja, lalu membuatnya memesan 30 kamar hotel. Saat uangnya ditransfer ke rekening kita, maka kemenangan sudah di tangan. Selesai menjelaskan, Tower nyablon baju untuk penyamaran besok. Esok hari setelah mencari tahu hotel langganan Pets, Tower dan Ina datang menyamar sebagai karyawan travel utusan dari kantor Pets. Waktu bertemu manajer hotel yang bernama Sam, Tower mulai negosiasi. Executive Suite 30 ห้องมาเสิร์ฟกิน10 ถึงเซอร์วิสสุดๆให้แม่บ้านคั้นน้ำส้มสดๆนี่เอกสารให้เดี๋ยวติดไว้นัดอ่ะนี่น้องแจงที่ลืม Selesai negosiasi, sebelum pulang, agar Sam tak mengganggu rencananya, Tower menawarkan tiket liburan gratis ke Rusia selama seminggu. Dengan senang hati, Sam menerima. Di luar hotel, Ina protes, kenapa dia harus bayarin tiket liburan Sam ke Rusia pakai uangnya. Tower pun meyakinkan, jangan khawatir, nanti pasti balik modal. Oh ya, dalam misi ini, kita juga nggak bisa cuma berdua doang, butuh tim 4 orang. Mau nggak mau, Ina nurut. Keesokan harinya, karena Pet suka merayu tante-tante, mereka merekrut Miss Nong untuk bergabung ke dalam tim. Kebetulan Miss Nong lagi butuh uang. Ketika bertemu di sekolah, Tower menjelaskan rencananya. Nantinya Miss Nong akan menyamar jadi direktur perusahaan yang ingin memesan jasa travel pets. Jika serigala itu memakan umpan, maka kita akan menguras habis uangnya. Selesai diskusi, Tower mulai mengatur janji pertemuan dengan Pets. หลอก3 ล้านนะไม่ใช่3พอถึงเวลานัดจะเปลี่ยนให้ไอ้เพชรมาเจอที่เราโดยการแอบอ้างเป็นคนของบริษัทพรทัวร์เมลไปจ้างให้เพชรจัดทัวร์ให้แล้วเพชรมันก็สนใจรีบตอบยี่ห้อหลิงวูความเนียนผมเปิดเกณฑ์ติดต่อไอ้เพชรนัดที่ออฟฟิศเบียร์หลิงวูเวลาBeberapa hari kemudian, semua berkumpul di suatu gedung perusahaan ternama. Di basement, Tower memberitahu kita hanya punya waktu 6 hari sampai Sam pulang dari Rusia. Mereka bertiga lalu bergegas menemui Pets di lobi. Di lobi dengan penampilan serba mewah, Miss Nong menghampiri Pets sementara Tower dan Ina mengamati dari jauh. Miss Nong memperkenalkan diri sambil bilang kalau dia adalah direktur di gedung ini. Semua orang di sini menghormatinya. Setelah pamer, Miss Nong mulai membahas acara tur perusahaannya. Karena acara ini untuk para petinggi perusahaan, Miss Nong minta Pets menyediakan hotel mewah sekitar 30 kamar. Awalnya semua berjalan lancar, tapi di tengah obrolan, gara-gara kakinya nyenggol orang yang lagi lewat, Miss Nong jadi dimarahin. Ternyata orang itu karyawan di sana dan nggak kenal Miss Nong. Semua pun panik. ให้ผมขอโทษอะไรเจ๊เขาเป็นพนักงานบริษัทพี่หลิวบริษัทหลิงวูแล้วผมให้แมวดีกว่าไม่ไหวเจ๊เหรอไหวเจ๊ไปบ้านหน้าที่บ้านเถอะ晚教以下我的员工了遵守纪律好好学习 ไม่รู้ครับ ยาหลิงหูภาษาจีนนี่เขาว่ายังไงรู้ไหมว่าตำราเมียเธอได้เลยแห่งหลิงหูที่เมืองจีน1 ปีนะฉุนเต้าเอ ลูกผมยังเด็กเมียผมยังเล็ก Beruntung setelah Miss Nong pura-pura marah, si karyawan ketakutan. Miss Nong berhasil meyakinkan Pets kalau dia memang direktur beneran. Dari kejauhan, Tower menyuruh Ina siap-siap mengalihkan perhatian, sementara dia akan mengganti nomor telepon Sam di HP Pets jadi nomornya. Mendengar itu, Ina deg-degan. เพชรขอตัวไปเข้าน้ำสักครู่นะครับ พี่ซ้อมพี่ทุกวันเลยพี่รู้จักปะเป็นนักมวย แฟนพี่เป็นใครมันชื่อว่าอะไร Saat sedang mencari nama Sam di kontak HP Pets, gara-gara kelamaan HP-nya jadi kekunci otomatis. Dengan panik, Tower menyuruh Ina mengulur waktu lebih lama lagi. พี่นาปล่อยผมพี่ปล่อยผม ใช่ให้หันมาสิพี่รักเพชรมากเลยพี่อยู่กับเพชรด้วยนะ พี่นาปล่อย Beruntung Tower berhasil mengganti nomornya tepat waktu. Pas mau dibalikin, Pets keburu duduk. Misi mengganti nomor sukses. Kini tinggal menunggu Pets memesan kamar hotel.
อุ๊ย Di basement, melihat Ina menangis sendirian gara-gara kejadian tadi, Tower kasihan. Pas disamperin, tuh bocah malah makin nangis. Karena celana Ina robek, Tower ngasih selotip sambil berusaha menyemangati. Perjuangan kita masih panjang, kuat-kuatin dulu. Bila semua ini berhasil, nanti pasti gantian Pets yang nangis. Melihat sikap perhatian Tower, Ina baper. Malamnya, waktu lagi makan di kedai berduaan, Ina iseng nanya apa Tower udah punya pacar. Dengan santai, Tower jawab dia nggak mau pacaran. Baginya, pacaran itu penuh kepalsuan. Hanya dua orang lawan jenis yang saling menipu satu sama lain. Mendengar ucapan Tower, seketika Ina teringat kebodohannya dulu saat pacaran sama Pets. Tower pun mencoba menghibur. Sebenarnya Ina nggak bodoh, tapi hanya salah memilih pria. Jika bertemu pria yang tepat, ia yakin Ina bisa bahagia. Di momen itu, hubungan mereka berdua mulai dekat. และเพียงเฟี้ยว โอ้นะน้อง ปูนพบกับอีนาต้องนอนรถ การนอนรถเป็นประทุนค่ะ หนีง่ายดีเฮ้ย Keesokan harinya, Tower merekrut anggota keempat, yaitu kakaknya sendiri yang bernama John. John akan bertugas sebagai marketing hotel. Amazing ภาษาไทยนี่แหละ ขโมยขโจรอ่ะ จะได้ใช่ไหม ได้ดิ Esok pagi, dengan penampilan ala marketing hotel, John datang ke kantor Pets. Ketika melihat total biayanya sampai 3,6 juta bat, Pets nego jadi 2,7 juta bat. Mereka berdua mulai main tarik ulur. John lalu bilang dia mau nelpon bosnya dulu. คือสักครู่เดียวได้ไหมครับ เพียงแค่ฝนตกลง มันก็อาจจะเป็น และในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะเดินได้กินน้อยจะยอมหล่นกระทบในตาฉัน Selesai sandiwara, John menawarkan jika Pets bersedia membayar cash, maka dia bisa menurunkan harganya jadi 3 juta bat aja. Mendengar itu, Pets setuju. Negosiasi pun sukses. Malamnya, keempat anggota tim berkumpul. Sekarang tinggal pembayaran. Di telepon, Pets menjelaskan ke Miss Nong total biayanya sebesar 3 juta bat. Miss Nong menjawab biar sama-sama enak. Gimana kalau dia bayarnya di akhir setelah acara selesai? Soalnya dia takut ditipu. Sayangnya nggak bisa. Pets bilang pihak hotel hanya mau menyediakan kamar bila sudah dibayar. Miss Nong lalu negosiasi. Ya udah gini aja, tolong Pets bayar pakai uangnya dulu. Nanti selesai acara dia ganti semua plus dia kasih lebih. Akhirnya Pets mau. Besoknya Tower, Ina, Miss Nong dan John menyewa kamar hotel untuk jadi markas sementara. Waktu semua lagi asik ngobrol, mendadak Tower dapat kabar kalau Sam mau pulang ke Thailand lebih cepat karena pacarnya abis digigit anjing. Semua panik. Tower dan John lalu siap-siap berangkat ke kantor Pets. Sebelum pergi, Ina ngajak Tower tos. Ina minta Tower janji, nanti jika sudah dapat uangnya, kita berdua harus makan malam romantis di restoran yang sangat mewah. Tower pun berjanji. Sesampainya di kantor Pets, John menyerahkan surat tagihan pembayaran. Namun bukannya langsung bayar lunas, Pets cuma ngasih uang 1 juta bat sambil bilang sisanya nyusul. Sebagai marketing hotel, John terpaksa harus menuruti keinginan klien. Di luar kantor, saat tahu rencana mereka gagal, Tower lemas. Dengan berat hati, Tower membagi 2 uangnya dengan John, lalu berencana kabur, meninggalkan Ina. Thằngนี้ค่ะ เขาไม่มาแล้วล่ะ อร่อย Keesokan paginya, tiba-tiba Tower kembali ke markas. Melihat Ina sedih, Tower hanya terdiam merasa bersalah. Ina pun menangis dan melampiaskan emosinya.
Ia kecewa kenapa dia bodoh sampai bisa tertipu pria berkali-kali. Ia menyesal, sangat menyesal telah mempercayai Tower. Setelah tenang, barulah Tower minta maaf dan menjelaskan semuanya. Karena tak tega, Tower memutuskan untuk tetap membantu Ina. Dia lalu membuat rencana baru. Gimana kalau kali ini kita membujuk Pets agar mau membeli mobil sport mahal? Nggak perlu khawatir, dia juga akan minta John mengembalikan lagi uang yang kemarin. Pokoknya sesuai rencana awal, target kita adalah 3 juta baht. Jika berhasil menipu 3 juta, baru kita bagi rata. Mendengar itu, Ina setuju, asalkan kali ini dia yang pegang uang 3 jutanya. Besoknya di suatu gudang selesai menyiapkan mobil sport sewaan dan mengatur rencana, Miss Nong mengundang Pets datang. Tower menyamar sebagai penjual mobil sportnya. Miss Nong di situ cerita acara perusahaannya masih beberapa hari lagi, jadi sekarang dia punya waktu senggang. Dia lalu mengiming-imingi Pets dengan mobil sport keluaran terbaru. Mumpung harganya masih 4 juta baht, mending kita patungan aja 2 juta. Hitung-hitung investasi, soalnya tahun depan harganya bakalan naik jadi 6 juta baht. Pets pun tertarik. Tapi sayang, waktu dia nelpon bos wanitanya buat minta dibeliin, karena nggak dikasih, Pets terpaksa nggak jadi beli. Mendengar itu, Miss Nong dan Tower kecewa, lalu pergi menjemput Ina untuk mengatur rencana berikutnya. Dari belakang, tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Pets mengikuti. Di tengah jalan, mendadak Sam menelpon Pets. Saat Pets bertanya tentang pesanan 30 kamar hotelnya, Sam menjawab dia nggak tahu apa-apa. Seketika Pets sadar dia telah ditipu. Pets pun terus mengikuti mobil Tower. Sesampainya di restoran, waktu Ina lagi sendirian, tiba-tiba Pets menghampiri. Pets bilang dia udah tahu semuanya, tapi dia nggak marah. Pets justru minta maaf atas kesalahannya dulu. Sekarang Ina jadi terjerumus bergabung ke sindikat penipuan pasti gara-gara dia. Pets selalu memohon agar Ina mau membantu mengambil uangnya lagi. Uang 1 juta baht milik bosnya yang sudah dia bayarkan untuk memesan kamar hotel Miss Nong. Jika Ina mau mengkhianati mereka, Pets janji akan membagi uangnya berdua. Sebenarnya dia juga nggak cinta-cinta amat sama si bos. Selama ini dia cuma memanfaatkan uangnya aja. Nanti kalau kerjasama kita berhasil, dia akan mencampakkan si bos dan kita berdua akan kembali bersama seperti dulu lagi. Ayolah, dia tahu kok Ina masih cinta sama dia. Melihat mantan pacarnya itu terus memohon, akhirnya Ina luluh. Setelah mengatur strategi, Pets selalu mencairkan dana perusahaannya sebesar 2 juta baht, kemudian menemui Tower dan Miss Nong. Dengan percaya diri, Pets bilang dia berubah pikiran. Dia ingin patungan 2 juta baht dan ikut investasi membeli mobil sport keluaran terbaru. Ketika transaksi, tanpa curiga sedikit pun, Tower mulai menghitung uangnya. พวกพี่ไว้ใจกันอยู่แล้ว พอดีเป็นคนไม่ชอบทานของตุ๋นนะครับ Saat Pets pergi, sesuai kesepakatan, tas berisi uang 3 jutanya Ina yang pegang. Sebelum dibagi rata, Ina izin mau menyetorkan uangnya ke bank dulu. Namun ketika sampai bank, bukannya setoran, Ina malah ketemuan sama Pets yang dari tadi udah nunggu. Ina lalu menyerahkan tasnya dan ikut Pets ke parkiran. Setelah memasukkan tas ke mobil, mendadak Pets mengunci pintu mobilnya. Ia tertawa jahat sambil berterima kasih. Berkat kebodohan Ina, dia jadi untung besar. Sekarang uang 1 juta untuk pesan kamar udah kembali. Uang 2 juta untuk beli mobil sport juga kembali. Ternyata semua wanita kalau udah bucin gampang dibodohi. Ina persis seperti bos wanitanya. Dirayu dikit aja luluh. Tiba-tiba Ina tertawa balik. Sebenarnya Pets lah yang tertipu. Dari awal Ina sengaja pura-pura mengkhianati Tower agar Pets mau mengeluarkan uang 2 jutanya. Oh ya, satu lagi, dari tadi seluruh ucapan Pets udah dia rekam. Siap-siap aja kebusukannya terbongkar. Mendengar itu, Pets sangat syok. Dengan puas, Ina memfoto ekspresi muka Pets. Pets lalu buru-buru memeriksa tasnya. Ternyata isinya uang palsu. Setelah Ina kabur, si bos wanita menelpon. Bos marah-marah sambil bilang barusan dia dapat kiriman pesan rekaman suara Pets. Dengan kecewa, bos menyuruh kembalikan mobil, uang, dan semua barang-barang mewah yang telah dia berikan. Pets pun kesal. Pas banting pintu mobil, jarinya kejepit sampai patah. Di sisi lain, saat bertemu Tower dan Miss Nong, Ina kelihatan seneng banget. Waktu ditunjukin foto ekspresi Pets tadi, mereka bertiga ketawa ngakak. Mereka lalu pergi menemui John. Setelah membagi rata uang 3 jutanya, mulai hari ini semua berpisah. Secara resmi, tim dibubarkan.
Rencananya Miss Nong kembali mengajar di sekolah seperti biasa, sementara John dan Tower memutuskan tobat jadi penipu dan akan mencoba membuka bisnis mereka sendiri. Saat pulang bareng, melihat Ina tersenyum bahagia, Tower ikut bahagia. Tower lalu berpesan, Ina jangan kangen sama dia. Walaupun hubungan kita berdua dekat, tapi ingat sampai kapanpun Tower nggak akan pernah mau pacar-pacaran. Nggak akan. พี่ 1 tahun berlalu, terlihat wabah COVID sedang melanda Thailand. Ina dan Tower juga tak pernah bertemu lagi. Pagi itu, ketika Ina sedang kerja ingin menagih hutang, dia kaget di daftar nama nasabah ada nama Tower. Karena udah lama nggak ketemu, Ina kangen. Dia lalu nelpon dan nagih hutang sekalian nanyain kabar. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba Tower bilang dia kangen Ina. Tower bertanya apa Ina udah punya pacar. Bila masih single, gimana kalau kita pacaran? Mendengar itu, Ina ketawa.